Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Amalan sebelum subuh, beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam antara lain mendirikan solat tahajud, solat witir, dan solat qobliyah subuh. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, solat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan solat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan salatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, salat tahajud adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus salat ba'da salatil mafruḍah salatul lail." Artinya, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Melansir dari buku karya Ibnu Bashar yang berjudul Dari Kuntum Menjadi Bunga-Bunga, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa salat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah salat malam karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa, dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Yang kedua, salat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan salat witir, di mana salat ini merupakan salat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Salat ini dilakukan setelah melakukan salat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, salat qobliyah subuh. Salat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah salat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Salat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan salat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan salat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan salat subuh, sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslimin. Adapun Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qantani mengatakan dalam kitab Salatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Yang keempat, zikir. Selain melaksanakan salat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir.
Dikutip dari buku Apakah Amalan Kita Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya Alexander Zulkarnain, bacaan zikir yang dicintai Allah adalah bacaan tasbih, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya, Subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, Subhanallah wa bihamdihi, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, Subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surat Al-Muzammil, yang artinya, wahai orang yang berkelumun Nabi Muhammad, bangunlah untuk solat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.